supaya kita khusyuk. Kadang-kadang doa yang kita baca itu kan tidak tahu kita artinya. Boleh tidak kita berbahasa Indonesia? Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya, jadi doa apapun dengan bahasa apapun boleh kita sampaikan kepada Allah. Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, Pak. Bahkan kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, terkadang dan orang dengan bahasanya lebih khusyuk dia membacanya karena dia paham dengan apa yang dia baca. Jadi boleh Bapak baca dengan bahasa Indonesia, keinginan-keinginan, keselamatan dunia dan akhirat untuk anak-anak, untuk keluarga, semua. Itu boleh dengan bahasa Indonesia. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Ada yang terlupa. Bahasa Minang pun tidak salah, Pak. Doa di mutazam. Ini bagaimana cara kita berdoa di situ? Sama. Bukan maksudnya sama sewaktu tawaf atau ada waktu khusus sendiri? Oh, tidak ada waktu khusus. Tidak ada waktu khusus. Jadi memang biasanya Bapak kalau biasa kita ketika berombongan kita nggak melakukannya biasanya. Nggak melakukannya. Ya. Jadi dan memang kata para ulama doa di multazam itu memang sebagian mereka mengatakan tidak juga dianjurkan. Ya. Artinya itu kalau Bapak bisa melakukannya tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau rombongan kita biasa nggak mungkin ke arah situ. Pengalamannya begitu, Pak. Boleh sedikit tambahan. Pada saat pelaksanaan umroh wajib itu kita nggak akan ada terpisah, ya, diusahakan tidak terpisah dari rombongan supaya kita umrohnya terlaksana dengan cepat, juga rapi dan tidak terpencar-pencar. Walaupun kita ada transmitter, receiver, bisa cari di mana, nunggu di sini, tapi kan waktu terbuang di dalam itu, gitu ya. Karena transmitternya bisa sampai 200 meter. Bisa dipanggil sama Ustadz ya, cuman kan jadinya merepotkan. Jadi kita untuk mempermudah, jadi kita umrohnya bersama-sama, tidak ada yang memegang Ka'bah atau apanya. Nanti ketika umroh tawaf sunnah, Bapak Ibu mungkin mau pergi sama saya juga bisa. Kalau mau nanti menyentuh Hajar Aswad ada waktunya. Nanti kita coba, yang penting kita tidak boleh mendorong orang, menyakiti orang. Kalau sikon yang nggak memungkinkan nggak usah, karena menjolimi diri sendiri. Boleh nanti mau megang rukun yamani, ya Ustadz ya, boleh mau nyentuh rukun yamani boleh, tapi pada saat tawaf sunnah. Waktu umrah wajib jangan, lebih baik jangan. Ada lagi pertanyaan, mungkin saya nanya Ustadz, jamaah mungkin belum hafal bacaan dari sholat jenazah dan keutamaan sholat jenazah seperti apa. Terus seandainya jamaah membaca dari buku pada saat sholat itu, apakah boleh? Bapak Ibu yang rahimani wa rahimakumullah, ya. Salat jenazah di antara keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis yang sahih, ya. Pertama adalah mendapatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha. Barang siapa menyaksikan salat jenazah sampai menyolatkannya, baginya 1 qirat, ya. Lalu barang siapa menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, untuk dia 2 qirat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu qirat? Semisal 2 gunung yang besar, itu pahalanya. Jadi kalau kita hanya mensolatkan saja, seperti nanti yang kita lakukan di kota Nabi, dari Masjidil Haram, 1 qirat pahalanya, sebesar gunung. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu belum hafal? Sebenarnya salat jenazah ini yang memang jelas harus kita baca adalah Al-Fatihahnya. Sisanya itu sunnah. Sama seperti salat yang lain. Salat wajib saja, yang wajibnya apa? Al-Fatihah. Sehingga ketika ada orang baru masuk Islam di masa Nabi, disuruh dia untuk membaca Al-Fatihah saja. Dia nggak bisa, disuruh dia membaca Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Jadi andaikan ada yang belum hafal pun tidak mengapa, tidak mengapa. Nah, kalau membaca pakai buku langsung, ya wallahu a'lam, ya. Ya, sebenarnya kalau salat sunnah tidak ada masalah. Jangankan salat jenazah, salat tahajud, Bapak Ibu ingin khatam dalam salat, ya, misal malam ini baca juz 1, boleh. Karena salat sunnah. Maka bagi siapa yang belum hafal, bolehlah, tidak ada masalah. Ini kan dikalungkan, boleh dibaca. Karena apa? Karena sholat sunnah yang sifatnya qiyamul lail dan kita sendiri saja, boleh kita untuk membaca. Apalagi kita berjamaah. Walaupun sebagian ulama mengatakan qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum.
Jadi bagi yang ingin membaca langsung karena belum hafal pun tidak apa-apa, tidak mengapa. Yang ingin diam saja, Allah hanya membaca sebagai Allahumma firlahu warhamhu, maka juga tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Besok Bapak Ibu akan saya berikan makanan kotak karena kita pagi, jadi kita makannya di bandara, dibawa makan kotaknya akan dibagikan di bus. Ya. Dan besok juga ada sedikit besok saya minta pengisian surat pernyataan karena Bapak Ibu besok akan membawa receiver, yaitu alat yang dipakai untuk pada waktu umroh. Saya tidak bisa membawa untuk semua grup karena dilarang oleh pemerintah Saudi. Tapi kalau bawa satu-satu masukin ke dalam tas Bapak Ibu, insya Allah yang sudah nggak masalah. Tapi nanti di sana Bapak Ibu tolong receivernya jangan basah, rusak atau jatuh karena ada dendanya. Kalau jatuh rusak ada dendanya 1 juta. Nah, baik itu aja yang saya sampaikan. Sampai berjumpa besok pagi. Assalamualaikum. يا ظلام الليل يكفي ما سكبنا من دموع، هتفت فيك جموع أو تصغي للجموع حين نادت يا ظلام الليل أوقدنا الشموع. إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. بسمة الفجر أفيقي وارسمي للأفق ثغرا، واكتبي بالنور سفرا وامسحي للجرح سطرا، واغرسي في كل قلب فرحا حبا وزهرا. إنه عهد جديد، إنه عهد السلام. استيقظت من قرع أبواب السماء وقلوب ضارعات بابتهال ورجاء. ربنا إياك ندعو فاستجب منا الدعاء. إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. شباب قد أرادوا ثم نالوا ما أرادوا، رتلوا إنا فتحنا وببشرى الفتح عادوا. فلهم تدنو نجوم وبهم تعلو بلاد. إنه عهد جديد جديد عهد السلام. كلما قلنا يئسنا قالت الآمال كلا، فغدا تشرق شمس والأماني تتجلى. لم لا نحلم دوما نحن بالأحلام أحلى. إنه عهد جديد اسمه عهد السلام، عهد السلام. أبواب السماء وقلوب ضارعات بابتهال ورجاء. ربنا إياك ندعو
حين نادت يا ظلام الليل أوقدنا الشموع إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. بسمة الفجر أفيقي وارسمي للأفق ثغرا واكتبي بالنور سفرا وامسحي للجرح سطرا واغرسي في كل قلب فرحا حبا وزهرا إنه عهد جديد إنه عهد السلام. الليالي استيقظت من قرع أبواب السماء وقلوب ضارعات بابتهال ورجاء ربنا إياك ندعو فاستجب منا الدعاء إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. شباب قد أرادوا ثم نالوا ما أرادوا رتلوا إنا فتحنا وببشرى الفتح عادوا فلاهم تدنو نجوم وبهم تعلو بلاد إنه عهد جديد جديد عهد السلام. كلما قلنا يئسنا قالت الآمال كلا فغدا تشرق شمس والأماني تتجلى لم لا نحلم دوما نحن بالأحلام أحلى إنه عهد جديد اسمه عهد السلام عهد السلام.